Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam jumpa. Perkenalkan, saya Wahyuni Hasbul akan memaparkan materi tentang perencanaan teori dan pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam presentasi ini akan membahas pentingnya teori pembelajaran dalam merancang pengajaran bahasa Indonesia yang efektif, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Adapun urgensi teori pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di sekolah memiliki posisi strategi dalam pembentukan keterampilan berbahasa sekaligus kesadaran berbudaya peserta didik. Agar pembelajaran berjalan efektif, guru memerlukan landasan teoritis yang kokoh sebagai acuan dalam perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Adapun pengertian dari teori pembelajaran yaitu memahami dasar konseptual di balik bagaimana individu memperoleh dan memproses informasi bahasa serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Teori pembelajaran bahasa Indonesia adalah seperangkat konsep ilmiah yang menjelaskan proses pemerolehan, penguasaan, dan penggunaan bahasa Indonesia baik dalam konteks formal maupun non-formal. Teori ini memadukan dengan pandangan linguistik, pedagogis, dan psikologis untuk memahami bagaimana peserta didik mempelajari bahasa serta bagaimana seorang guru dapat memfasilitasi proses tersebut. Menurut Brown 2007 menjelaskan bahwa teori pembelajaran bahasa menggabungkan temuan dari psikolog belajar, teoritis akuisisi bahasa, dan strategi pengajaran untuk membentuk pendekatan yang sistematis. Adapun dalam konteks bahasa Indonesia, teori pembelajaran juga mempertimbangkan peran bahasa dengan beberapa poin bahwa bahasa sebagai bahasa nasional dan persatuan, terus ada bahasa sebagai pengantar pendidikan dan alat pembentuk identitas dan budaya bangsa. Dengan demikian bahwa teori pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada keterampilan linguistiknya, tetapi juga dimensi sosial dan kulturnya. Adapun urgensi menguasai teori memungkinkan guru merancang strategi pengajaran yang sistematis, adaptif, dan berlandasan pada bukti ilmiah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penguasaan teori pembelajaran oleh guru menjadi krusial karena menjamin keteraraan. Jadi, kalau guru menjamin keteraraan, itu teori memberikan acuan tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya. Terus yang kedua, meminimalisasikan kesalahan. Dengan teori, guru dapat menghindari praktek pembelajaran yang tidak relevan dan tidak aktif. Terus yang ketiga, memperkuat keterukuran hasil. Jadi teori memandu ke perumusan indikator pencapaian yang jelas dan teratur. Terus ada keterkaitan antara disiplin. Teori pembelajaran bahasa terjalin erat dengan prinsip pedagogi, ilmu mengajar, dan psikologi, ilmu perilaku, dan proses mental untuk mencapai lingkungan belajar yang holistik. Teori pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat berdiri sendiri. Ia berinteraksi erat dengan pedagogik dan psikologi. Di mana teori pembelajaran memberikan kerangka konseptual tentang bagaimana bahasa dipelajari, terus pedagogik menyediakan
menyediakan strategi praktis tentang bagaimana mengajar bahasa, terus psikologi menjelaskan faktor-faktor internal peserta didik seperti motivasinya, perhatian, memori, emosional, dan perbedaan individu. Keterkaitan ini membentuk pendekatan pembelajaran Indonesia yang holistik, di mana guru merancang kegiatan pembelajaran yang memadukan karakter teori, metode pengajaran yang tepat, serta pemahaman mendalam tentang psikologi siswa. Adapun teori dan prinsip pembelajaran yang relevan, di mana teori-teori ini ada beberapa, yaitu ada 4, di mana yang pertama yaitu behaviorisme. Behaviorisme itu pembentukan kebiasaan melalui stimulus dan respon pengetahuan. Behaviorisme adalah teori pembelajaran yang berfokus pada pengamatan perilaku dan yang tampak mengabaikan proses mental internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Menurut teori ini, pembelajaran adalah hasil interaksi antara stimulus dan respon. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner yang berpendapat bahwa perilaku dapat berbentuk melalui penguatan dan hukuman. Dan yang kedua yaitu kognitivisme. Teori kognitivisme menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran. Teori ini berfokus pada bagaimana informasi diproses, disimpan, dan digunakan oleh otak. Tokoh-tokoh penting dalam kognitivisme antara lain Jean Piaget dan Jeremy Brenner yang menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di dalam siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Jadi dalam proses pelajaran, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan informasi, pemahaman, dan penalaran dalam proses belajar. Misalnya, dalam pembelajaran membaca, kognitivisme mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal kata-kata, tetapi memahami makna dan konteks yang dibacanya. Terus ada konstruktivisme. Dalam konstruktivisme, pembelajaran sebagai proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Pendekatan konstruktivisme sangat relevan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi bahasa melalui diskusi, tugas proyek, dan pembelajaran berbasis teks. Misalnya, siswa bisa membuat teks deskripsi tentang pengalaman mereka sendiri yang memungkinkan mereka membangun makna dan memahami struktur bahasa secara lebih mendalam. Terus ada teori humanistik. Fokus pada potensi penuh siswa, motivasi internal, dan relevansi materi. Jadi teori humanistik menekankan pada pemenuhan kebutuhan psikologi dan emosional siswa. Dalam pembelajaran, pendekatan humanistik melibatkan pengajaran yang mendalam, di mana siswa merasa dihargai, didukung, dan diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka. Misalnya, dalam pembelajaran berbicara, siswa diberi kesempatan untuk berbicara tentang topik yang relevan dengan kehidupan pribadi mereka, sehingga membantu mereka merasa lebih termotivasi dan percaya diri. Terus ada prinsip-prinsip pembelajaran, ada aktif, di mana siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Prinsip pembelajaran aktif ini menekankan bahwa siswa harus dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang aktif
menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan mengurangi ketergantungan pada penjelasan guru semata, misalnya melalui metode diskusi, permainan peran, atau tugas kelompok. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi dan teman-temannya. Terus ada kontekstual. Materi dikaitkan dengan pengalaman yang nyata siswa. Jadi pembelajaran kontekstual ini mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Hal ini memungkinkan siswa untuk melibatkan relevansi konseptual, di mana tujuan utamanya yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks. Terus ada kolaborasi melalui pembelajaran interaksi sosial dengan kelompok kolaboratif. Jadi kalau kolaboratif di sini siswa diberi kesempatan untuk melakukan diskusi atau bekerja sama dengan kelas-kelas lain atau dengan teman-teman yang lain, sehingga siswa tersebut bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya. Terus ada diferensial, menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Jadi kebutuhan siswa di sini. Jadi di sini diferensial ini kita sebagai guru itu harus tahu bagaimana karakteristik siswa. Jadi dalam karakteristik ini siswa diberikan metode sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi guru itu harus kreatif dalam proses proses mengajar, karena dalam suatu kelas itu masih banyak banyak karakter siswa yang berbeda-beda, sehingga guru harus kreatif dalam metode yang akan digunakan, materi apa yang cocok untuk siswa ini, dan sebagainya. Pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran ini ada pendekatan komunikatif, di mana pendekatan komunikatif ini mendorong siswa menggunakan bahasa untuk tujuan nyata, berfokus pada interaksi dan pengembangan kemahiran berbicara, mendengarkan, dan menulis secara terpadu. Jadi pendekatan komunikatif ini sering juga disebut dengan communicative language teaching atau CTL, adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi yang nyata. Dalam pendekatan ini siswa diajak untuk aktif berkomunikasi menggunakan bahasa dan situasi yang praktis. Kontekstual, di mana tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif dalam konteks sosial. Terus ada pendekatan tematik integratif dalam berbasis proyek, pengorganisir pembelajaran seputar tema sentral yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Seringkali akhirnya dengan proyek nyata yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa mereka. Jadi pendekatan berbasis teks dan saintifik tematik di sini itu dia pendekatan yang menggabungkan pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang sesuai dengan tema yang sama, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dari mata pelajaran satu saja, tetapi keterkaitannya secara holistik. Sementara itu, pendekatan berbasis proyek mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan belajar yang melibatkan menciptakan produk akhir seperti laporan atau presentasi atau karya seni. Terus ada pendekatan berbasis teks dan saintifik, yaitu pendekatan yang menggabungkan pemahaman teks dan penerapan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam membaca atau menulis dan memahami teks yang berkualitas tinggi.
Terus pemilihan pendekatan. Pemilihan pendekatan di sini yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajarannya. Kunci keberhasilan terletak pada pemilihan pendekatan yang adaptif, mempertimbangkan karakteristik unik siswa, konteks pembelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai agar relevan dan efektif. Di mana pemilihan pendekatan yang tepat dalam pembelajaran ini sangat bergantung pada karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tingkat keterampilan bahasa siswa. Jadi bagaimana siswa dalam penguasaan bahasanya. Terus ada tujuan pembelajaran tak. Bagaimana jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan menulis siswa. Terus konteks sosial dan budaya siswa. Jika siswa berada di lingkungan yang sangat kaya dengan berbagai topik sosial, pendekatan tematik integritas atau berbasis proyek dapat meningkatkan relevansi dan motivasi belajar siswa. Integrasi teori pedagogi dan psikologi dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang efektif merupakan hasil sinergi dari pemahaman teori pembelajaran, penerapan prinsip pedagogi, dan prinsip aspek psikologi peserta didik. Di mana teori pembelajaran menyediakan kerangka konseptual tentang bagaimana siswa belajar dan memproses informasi bahasa, membantu memilih metode dan materi yang sesuai. Jadi di sini guru membuat sebuah materi yang mudah dimengerti serta memilih metode-metode yang cocok dengan siswanya. Terus ada pedagogi, merujuk pada ilmu dan seni mengajar. Pedagogi menerjemahkan teori dalam praktek mengajar yang relevan dan interaktif berpusat pada siswa. Jadi di sini guru itu memberikan teori serta praktek yang relevan, atau kalau bisa siswa itu diberikan saja tugas sesuai dengan pengalaman yang pernah dia lakukan, sehingga atau guru menggunakan bahasa sederhana atau bahasa sehari-hari sehingga siswa itu bisa lebih mudah memahami. Terus ada psikologi, memahami pengembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa, memungkinkan pendekatan agar sesuai dengan motivasi individu. Jadi psikologi di sini kita bisa memahami kognitif siswa, bagaimana karakteristiknya, bagaimana emosionalnya, sehingga kita bisa melihat apa sih pembelajaran apa yang cocok untuk siswa, metode apa yang harus kita gunakan dalam proses pembelajaran ini. Terus ada contoh perencanaan pembelajaran integratif. Dalam perencanaan pembelajaran integratif menggabungkan pemahaman mendalam bagaimana siswa belajar dan strategi pengajaran yang relevan, mesti pengalaman belajar yang holistik dan adaptif. Adapun analisis kebutuhan dan konteks. Yang pertama itu analisis kebutuhan dan konteksnya, di mana kita mengidentifikasi karakteristik siswa, tujuan kurikulum, dan kondisi lingkungan belajar yang untuk fondasi yang kuat. Jadi kita di sini mengidentifikasi dulu karakter siswa seperti apa, terus tujuan kurikulumnya seperti apa, dan kondisi lingkungan siswa seperti apa. Itulah kita harus menganalisis, kita sebagai guru itu harus menganalisis hal-hal yang seperti itu. Jadi mulai dari karakteristiknya siswa, tujuan dari kurikulum yang kita gunakan, terus kondisi lingkungan yang ada di sekitar situ. Terus ada perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan yang spesifik dan terukur berlandaskan teori pembelajaran untuk capaian bahasa yang jelas. Jadi perumusan tujuan pembelajaran ini kita membuat sebuah tujuan sampai apa sih yang kita akan mau capai dalam proses pembelajaran ini, seperti apa, apakah siswa kita mengharapkan seperti apa. Disinilah perumusan tujuan yang kita harus tentukan dulu, seperti apa sih tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran.
Terus desain materi dan aktivitas, di mana desain materi dan aktivitas ini mengembangkan materi dan metode konseptual yang aktif dan konseptual dengan pendekatan pedagogis yang inovatif. Pengembangan metode dan metode pengajaran ini kita harus mengembangkan, kita sebagai guru itu harus mengembangkan materi apa sih yang harus kita angkat sehingga siswa itu tertarik metode dan juga kita harus menggunakan metode pengajaran yang seperti apa sehingga proses pembelajaran ini efektif. Siswa tidak bosan dengan materi, siswa tidak bosan dengan metode yang kita gunakan. Jadi kita sebagai guru harus mencari materi atau mengembangkan materi sehingga siswa itu tidak bosan dengan pembelajaran tersebut. Terus ada implementasi dan diferensiasi. Melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa dan memberikan dukungan yang beragam sesuai dengan aspek psikologi. Saya tadi sudah jelaskan bahwa ada beberapa teori-teori yang kita gunakan. Ini dalam melaksanakan pembelajaran kita harus mempertimbangkan gaya apa sih, bagaimana sih gayanya kita dalam pembelajaran, metode apa sih yang kita akan gunakan dalam proses belajar mengajar sehingga siswa itu tidak bosan dalam pembelajaran tersebut sehingga kan dalam suatu kelas itu banyak karakter siswa. Jadi kita sebagai guru harus sekreatif mungkin untuk memberikan atau membuat gaya pembelajaran yang efektif sehingga siswa tersebut tidak bosan dan tertarik sama materi yang kita bawakan. Terus yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi ini sangat penting karena kalau kita dalam setiap akhir pembelajaran kita harus mengevaluasi apa sih tujuan mengevaluasi ini supaya kita tahu apakah materi atau metode pengajaran yang kita gunakan itu sudah efektif atau belum. Makanya itu kita harus itu penting dalam akhir pembelajaran. Jadi kita harus evaluasi bagaimana teknik penilaian kita terhadap proses pembelajaran selama ini, dan kita jangan lupa kita refleksikan karena refleksi ini sebagai pembelajaran kita untuk kekurangan selama kita dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus merefleksikan apa sih yang akan kita lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang membuat adik-adik siswa itu tidak berkembang atau tidak bermotivasi dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Terus ada studi kasus dalam refleksi penerapan dalam kelas bahasa, yaitu ada bagian ini menyajikan studi kasus singkat mengenai penerapan teori dan pendekatan pembelajaran dalam konteks bahasa dengan refleksi mendalam mengenai keberhasilan dan tantangannya. Yang pertama yaitu penerapan pendekatan komunikatif. Guru merancang aktivitas diskusi kelompok bermain peran untuk mendorong siswa menggunakan bahasa secara aktif dalam situasi nyata. Jadi pendekatan di sini kita menggunakan pendekatan Communicative Language Teaching atau CLT, berfokus pada kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi nyata, bukan sekadar menguasai aturan tata bahasanya. Tujuannya agar siswa mampu berinteraksi secara lisan maupun tulisan dalam konteks sosial yang autentik dalam proses pembelajaran ini. Adapun contohnya yaitu seorang guru, jadi kita bisa berikan tugas kepada siswa itu dengan menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran, seperti kita bisa bernegosiasi, apakah bagaimana kita bernegosiasi dalam jual beli. Jadi kita bisa langsung praktekkan di kelas. Jadi ada temannya sebagai penjual dan ada juga sebagai pembeli. Nah, terus kedua itu ada
Peningkatan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan aspek produktif memerlukan penguasaan kosakata. Jadi di sini kita observasi menunjukkan meningkatkan signifikan dalam kepercayaan diri dan melancarkan siswa dalam berbicara. Jadi kita di sini memerlukan kita memberikan tugas kepada siswa bagaimana dia bisa berbicara di depan umum. Jadi keterampilan berbicara, bagaimana aspek produktifnya yang perlu dalam penguasaan kosakatanya. Nah, terus ada teori integritas atau integritas teori konstruktivisme. Siswa diminta untuk membuat proyek presentasi mandiri tentang topik budaya Indonesia, memungkinkan mereka membangun pemahaman mereka sendiri. Jadi siswa dalam integrasi teori konstruktivisme ini, jadi siswa itu diberikan tugas proyek untuk sesuai dengan pengalamannya sendiri. Jadi siswa bisa bereksplorasi dan kreasi sendiri tentang pengalaman yang pernah mereka lalui sendiri. Terus seperti biasa harus ada refleksi itu supaya kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki lagi apa sih yang harus kita perbaiki dalam proses pembelajaran ini supaya itu berjalan dengan efektif. Sekian, itulah tadi materi yang saya berikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.